Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irmina Tutu. Saya mahasiswi semester 5, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia itu sendiri merupakan daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup, termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Ada 6 jenis siklus biogeokimia, yakni siklus air, siklus karbon, siklus sulfur, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Dari keenam jenis siklus ini, saya hanya ingin menjelaskan 2 jenis siklus saja, yakni siklus air dan siklus nitrogen. Yang pertama, siklus air. Siklus air atau hidrogen merupakan sebuah siklus atau sirkulasi air yang ada di bumi menuju atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Siklus air atau hidrologi terjadi dalam beberapa tahap, yakni tahap evaporasi, tahap transpirasi, tahap evapotranspirasi, tahap sublimasi, tahap kondensasi, tahap adveksi, tahap presipitasi, tahap runoff, dan tahap infiltrasi. Yang berikut, siklus air berawal dari proses evaporasi. Proses evaporasi ini mengubah air yang awalnya berwujud cair menjadi air yang berwujud gas, lalu naik ke atas dan menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi atau suhu dari panas matahari, misalnya ketika musim kemarau, maka jumlah air yang mengalami proses evaporasi akan semakin besar. Proses penguapan terjadi pada semua air yang terdapat di permukaan tanah. Proses inilah yang disebut dengan evaporasi. Selanjutnya, proses transpirasi. Proses ini merupakan penguapan air yang terjadi di permukaan bumi, tak hanya berlangsung di badan air dan tanah. Penguapan tersebut juga terjadi di dalam jaringan makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan dan hewan. Proses penguapan yang terjadi pada hewan atau tumbuhan disebut dengan proses transpirasi. Proses transpirasi juga akan mengubah air yang awalnya berwujud cair menjadi gas, lalu membawanya ke atas atmosfer. Namun, jumlah air yang mengalami proses penguapan dengan tahap transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan proses penguapan evaporasi. Yang berikut, tahapan evapotranspirasi. Proses evapotranspirasi ini merupakan proses penguapan air secara keseluruhan yang terjadi di permukaan bumi, baik yang berada di badan tanah dan air, maupun yang berada pada jaringan makhluk hidup. Jadi, proses evaporasi merupakan gabungan dari proses evaporasi dan proses transpirasi. Pada siklus pertukaran air, laju evapotranspirasi memberi pengaruh
yang sangat besar terhadap jumlah air yang naik ke permukaan atmosfer bumi. Selanjutnya, naiknya air berwujud cair dan menjadi air berwujud uap dari permukaan bumi menuju atmosfer juga dipengaruhi oleh sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es yang ada di kutub atau puncak gunung menjadi uap air tanpa mengalami fase pencairan terlebih dahulu. Meskipun jumlahnya sedikit, namun proses sublimasi juga memiliki kontribusi terhadap beberapa jumlah air yang naik ke atmosfer bumi. Siklus ini masuk dalam kategori siklus hidrologi panjang dan mengalami proses yang berjalan lambat. Yang berikut, proses kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi ketika uap air yang naik ke atmosfer mengalami 4 proses, lalu mencapai titik ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan menjadi partikel es berukuran sangat kecil dengan proses kondensasi. Proses perubahan wujud uap air menjadi es disebabkan oleh pengaruh suhu udara rendah pada ketinggian tersebut. Semua partikel es tersebut akan saling berdekatan satu sama lain dan membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang berdekatan dan bergabung, maka akan terbentuk awan yang lebih tebal dan hitam. Selanjutnya, proses presipitasi. Awan-awan yang mengalami proses adveksi kemudian akan mengalami proses presipitasi atau proses pencairannya awal menjadi hujan. Butiran-butiran awan yang kembali menjadi air inilah yang menjadi hujan dan turun lagi ke bumi. Proses presipitasi dipengaruhi oleh pengaruh udara yang sangat tinggi. Yang berikut, proses runoff. Setelah proses presipitasi terjadi, maka proses selanjutnya disebut dengan runoff, atau proses pergerakan air dari suatu tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Selanjutnya, proses infiltrasi. Proses infiltrasi ini semua air yang berasal dari tanah naik ke atmosfer dan kembali lagi ke tanah. Proses ini akan terus berputar selama terdapat air di bumi. Selanjutnya, siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Siklus nitrogen ini terjadi dalam beberapa tahap, yakni tahap fiksasi, tahap nitrifikasi, tahap asimilasi, tahap amonifikasi, tahap denitrifikasi, tahap oksidisasi amonia anaerobik. Siklus nitrogen ini berasal dari jatuhnya nitrogen bersama air. Ketika di tanah, nitrogen ini tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Dan ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerap, yakni tumbuhan yang bersimbiosis bakteri Rhizobium atau tumbuhan yang mempunyai bintil akar. Setelah diproses oleh bintil akar, nitrogen ini akan berubah menjadi amonium. Proses ini yang disebut dengan fiksasi nitrogen.
Setelah fiksasi, nitrogen yang telah berubah menjadi amonium ini akan diubah lagi oleh bakteri menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nitrat ini yang akan digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Proses inilah yang disebut dengan asimilasi. Kemudian, jika ada tumbuhan atau hewan yang mati, maka akan diurai oleh dekomposor. Hasil uraian tersebut akan menjadi amonium, sehingga nanti akan masuk kembali ke proses amodifikasi. Dengan bantuan bakteri, maka akan mengalami nitrifikasi dari nitrat menjadi nitrit, sehingga nitrat tadi akan menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Jadi, jika ada beberapa nitrat yang tersisa di tanah, maka bakteri denitrifikasi akan mengubah nitrat, sehingga nitrat ini akan kembali menjadi nitrogen dan akan kembali lagi ke atmosfer. Siklus ini akan terus berlanjut, terus-menerus. Sekian dari saya, terima kasih.